Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. 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 Semoga panjenengan semua yang sedang menyimak video ini selalu dalam lindungan Gusti, diberi kesehatan lahir batin, dan langkah hidup yang terang meski jalannya kadang terasa gelap. Sebelum kita masuk ke pembahasan, monggo panjenengan balas salam di kolom komentar. Tuliskan juga dari mana panjenengan menonton. Dan kalau panjenengan lahir di weton Pahing, silakan ditulis. Karena bisa jadi, video ini memang sedang nyambung dengan perjalanan hidup panjenengan. Panjenengan pernah mengalami fase hidup seperti ini? Sudah jatuh, bangkit, bangkit, jatuh lagi. Sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya seperti selalu mentok di titik yang sama. Lalu tiba-tiba, muncul satu momen, satu keputusan, satu pertemuan, yang mengubah segalanya. Dalam laku kejawen, itu bukan kebetulan. Itu disebut wektun jeblug, waktu meledak. Dan banyak sesepuh percaya, tahun 2026 adalah salah satu titik jeblug paling kuat bagi weton Pahing. Pertanyaannya, apakah panjenengan sedang disiapkan untuk itu? Atau justru belum menyadarinya? Weton Pahing dikenal sebagai weton yang ekstrim. Kalau tidak jatuh dalam, ya naik tinggi. Kalau tidak sengsara panjang, ya berubah drastis. Hidup orang Pahing jarang lurus. Lebih sering seperti jalan menanjak yang licin. Tapi justru karena itulah, ketika nasibnya berbalik, perubahannya sering tidak main-main. Video ini akan mengajak panjenengan memahami watak sejati weton Pahing. Mengapa hidupnya sering dari nol? Dan mengapa 2026 disebut sebagai tahun lonjakan nasib yang gila-gilaan? Mari kita masuk ke pembahasan utama, pelan-pelan. 1. Watak weton Pahing, keras, dalam, dan tidak setengah-setengah. Panjenengan, weton Pahing adalah weton yang membawa energi paling ekstrim dalam perhitungan Jawa. Ia bukan energi yang lembut, bukan pula energi yang menenangkan. Pahing membawa daya dorong yang kuat, panas, dan dalam. Orang yang lahir di weton ini jarang menjalani hidup dengan biasa-biasa saja. Kalau hidupnya tenang, biasanya hanya sementara. Karena jiwanya memang tidak diciptakan untuk jalan yang datar. Sesepuh Jawa sering menggambarkan Pahing seperti api di dalam tanah. Tidak selalu terlihat, tapi ketika keluar, dampaknya besar. Orang Pahing biasanya punya dorongan kuat dari dalam dirinya. Ada ambisi, ada keinginan besar, ada mimpi yang tidak kecil. Masalahnya, dorongan ini sering muncul lebih cepat daripada kematangan batinnya. Akibatnya, hidup Pahing sering penuh benturan, konflik, dan keputusan ekstrim. Watak Pahing tidak mengenal setengah-setengah. Kalau mencintai, ia total. Kalau bekerja, ia menguras tenaga dan pikiran. Tapi kalau kecewa, lukanya juga dalam. Inilah sebabnya banyak orang Pahing terlihat kuat dari luar, tapi sebenarnya menyimpan gejolak batin yang panjang. Ia jarang menyerah, tapi sering bertanya dalam hati, kenapa hidupku harus keras ini? Dalam laku kejawen, watak seperti ini tidak dianggap kesalahan. Justru ini tanda jiwa yang membawa potensi besar. Tapi potensi besar tanpa kendali adalah bahaya. Api tanpa tungku akan membakar apa saja, termasuk dirinya sendiri. Maka, alam sering memaksa Pahing jatuh lebih dulu. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengajarkan batas. Banyak Pahing mengalami hidup yang penuh drama, kegagalan berulang, atau kehilangan yang menyakitkan. Semua itu bukan kutukan. Itu adalah proses ngendhaleni geni, mengendalikan api. Alam sedang mengajarkan kapan harus maju, kapan harus diam, dan kapan harus melepas ego. Karena selama api itu belum jinak, keberhasilan besar justru akan membawa kehancuran. Sisi lain dari watak Pahing adalah keberanian. Orang Pahing tidak takut memulai dari nol. Bahkan seringkali, hidup memaksanya ke titik nol berkali-kali. Tapi dari sanalah mental baja terbentuk. Pahing terbiasa jatuh, sehingga tidak mudah takut gagal. Inilah modal penting untuk lonjakan nasib besar di kemudian hari. Sesepuh Jawa pernah berkata, Pahing kui abot uripe, nanging gede lakune. Hidupnya berat, tapi langkahnya besar. Artinya, orang Pahing tidak ditakdirkan untuk hasil kecil. Tapi sebelum hasil besar itu datang, wataknya harus ditempa habis-habisan.
Jika tidak, ia akan roboh oleh keberhasilannya sendiri. Di titik ini, panjenengan perlu memahami satu hal penting. Watak keras dan ekstrim pahing bukan musuhnya. Musuhnya adalah ketika watak itu dibiarkan liar tanpa kesadaran. Begitu pahing mulai mengenali dirinya sendiri, mengerti emosinya, dan belajar menahan ledakan batin, disitulah perubahan mulai terjadi. Setelah kita memahami watak dasar weton pahing yang keras, dalam, dan tidak setengah-setengah, pertanyaan berikutnya muncul dengan sendirinya. Mengapa justru weton dengan energi sebesar ini sering memulai hidup dari nol? Mengapa jatuhnya lebih dalam dibanding weton lain? Disitulah kita masuk ke pembahasan berikutnya. Mengapa hidup weton pahing sering dari nol? Panjenengan, pertanyaan ini hampir selalu muncul dari orang-orang pahing. Kenapa aku selalu mulai dari nol? Baru membangun, jatuh, baru bangkit, diuji lagi. Dalam laku kejawen, pola ini bukan kebetulan. Ini adalah cara alam mengosongkan wadah sebelum diisi penuh. Weton pahing membawa energi besar. Energi besar tidak boleh ditempatkan di wadah yang masih rapuh. Sesepuh Jawa menyebut proses ini sebagai ngobong ego, membakar ego. Ego di sini bukan sekadar sombong, tapi juga ambisi yang belum matang, keinginan cepat berhasil, dan dorongan membuktikan diri. Banyak pahing punya api keinginan yang besar, tapi jika langsung diberi hasil, api itu justru membakar arah hidupnya. Maka hidup, memaksa, pahing jatuh dulu, agar ia belajar rendah hati dan sadar batas. Hidup dari nol juga mengajarkan pahing satu pelajaran penting, ketergantungan pada diri sendiri. Orang pahing sering diuji dengan ditinggal, dikecewakan, atau dipatahkan harapannya. Bukan karena hidup kejam, tapi karena alam ingin pahing menemukan pusat kekuatannya sendiri. Saat sandaran luar runtuh, sandaran batin dibangun. Banyak pahing mengalami kehilangan yang terasa tidak adil. Usaha gagal, hubungan kandas, peluang lenyap di depan mata. Namun sesepuh percaya, sing direwangi Gusti, biasanya dicekeli luih disik. Yang akan ditolong Tuhan, biasanya dipegang lebih dulu. Dipegang untuk diarahkan, bukan untuk disakiti. Mulai dari nol berulang kali juga melatih pahing untuk tidak takut jatuh. Ketakutan terbesar banyak orang adalah kehilangan. Pahing justru ditempa dengan kehilangan sejak awal, sehingga ketika kelak memegang banyak hal, ia tidak mudah panik dan tidak melekat berlebihan. Ini penting, karena lonjakan nasib besar membutuhkan mental yang siap menghadapi perubahan cepat. Ada pula sisi lain yang sering luput disadari. Hidup dari nol membuat pahing mengenal banyak sisi kehidupan. Susah, pahit, sepi, dan keras. Pengetahuan ini bukan teori, tapi pengalaman. Saat nanti berada di posisi lebih tinggi, empatinya lebih tajam, keputusannya lebih membumi, dan langkahnya lebih berhati-hati. Inilah bekal kepemimpinan alami pahing. Namun, proses dari nol ini tidak berlangsung selamanya. Ia punya batas waktu. Ketika ego sudah cukup terbakar, ketika batin mulai stabil, dan ketika pahing berhenti melawan proses, disitulah fase berikutnya dibuka. Banyak pahing tidak sadar bahwa justru saat ia berhenti memaksa, perubahan mulai mendekat. Jika selama ini hidup pahing seperti ditarik mundur ke titik nol, maka pertanyaan berikutnya adalah, kapan tarikan itu dilepas? Apa yang membuat tahun 2026 disebut sebagai titik balik energi bagi weton pahing? Di sanalah kita masuk ke pembahasan berikutnya. 2026, titik balik energi weton pahing. Panjenengan, dalam laku kejawen, tidak semua tahun membawa dampak yang sama bagi setiap weton. Ada tahun-tahun biasa, ada tahun ujian, dan ada tahun yang disebut para sesepuh sebagai tahun embalik nasib. Tahun 2026 termasuk kategori yang terakhir ini, khususnya bagi weton pahing. Bukan karena angka tahunnya, tapi karena pertemuan siklus energi yang jarang terjadi. Selama bertahun-tahun sebelumnya, energi pahing cenderung tertahan. Tekanan hidup datang bertubi-tubi, membuat banyak pahing merasa seperti berlari di tempat. Usaha ada, niat besar, tapi hasil tidak sebanding. Dalam kejawen, ini disebut fase ditumpuki bumi, energi ditekan ke bawah agar akarnya kuat. Tahun 2026 menjadi momen ketika tekanan itu mulai dilepas. Sesepuh Jawa menggambarkan 2026 sebagai momen embukak bendungan. Air yang lama tertahan akhirnya dilepas. Tapi perlu diingat, air yang keluar tidak selalu langsung tenang. Awalnya bisa deras, kacau, dan penuh risiko.
Begitu pula lonjakan nasib Pahing. Ia datang cepat, kadang mendadak, dan menuntut kesiapan mental yang tinggi. Titik balik ini sering diawali bukan dengan keberhasilan, tapi dengan keberanian. Banyak Pahing di awal fase ini merasa terdorong mengambil keputusan besar yang sebelumnya tidak berani dilakukan. Ada yang meninggalkan pekerjaan lama, mengakhiri hubungan yang stagnan, atau memulai sesuatu yang selama ini hanya jadi wacana. Dorongan ini bukan nekat kosong, tapi hasil dari tekanan panjang yang akhirnya menemukan jalan keluar. Dalam pitutur Jawa dikatakan, nalika tekan pucuke sabar, tekane wani. Saat kesabaran mencapai puncaknya, datanglah keberanian. Inilah karakter khas perubahan Pahing di 2026. Keberanian yang lahir dari lelah, bukan dari emosi sesaat. Karena itu, meski tampak berisiko, langkah Pahing justru sering tepat sasaran. Energi 2026 juga mempercepat hasil. Apa yang biasanya butuh waktu lama, bisa terjadi lebih cepat. Tapi percepatan ini bersifat dua arah. Jika Pahing melangkah dengan sadar, hasilnya melesat. Jika melangkah dengan emosi lama yang belum terkendali, dampaknya bisa berbalik. Karena itu, tahun ini sering disebut sesepuh sebagai tahun ujian kedewasaan bagi Pahing. Banyak Pahing akan merasakan perubahan cara berpikir di fase ini. Fokus berpindah dari pembuktian diri ke pembangunan jangka panjang. Dari ingin terlihat berhasil, menjadi ingin benar-benar berhasil. Pergeseran ini halus, tapi sangat menentukan. Disinilah Pahing mulai beralih dari fase bertahan ke fase menguasai arah hidupnya sendiri. Setelah memahami bahwa 2026 adalah titik balik energi bagi weton Pahing, pertanyaan berikutnya muncul. Seperti apa bentuk nyata lonjakan nasib itu? Apakah selalu soal uang? Atau justru perubahan hidup yang lebih besar dari sekadar materi? Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Dari nol ke segalanya, bentuk lonjakan nasib weton Pahing. Panjenengan, lonjakan nasib pada weton Pahing hampir tidak pernah berjalan pelan. Kalau weton lain naiknya bertahap, Pahing justru sering meloncat. Itulah sebabnya banyak orang menyebut perubahan hidup Pahing sebagai gila-gilaan. Bukan karena tidak masuk akal, tapi karena perubahan itu sering terlihat ekstrim jika dibandingkan dengan masa lalunya yang berat. Dalam laku kejawen, lonjakan seperti ini terjadi karena energi Pahing memang disimpan lama. Bertahun-tahun ditekan, ditahan, dan diarahkan ke dalam. Ketika waktunya tiba, energi itu keluar sekaligus. Maka perubahan yang terjadi bisa sangat cepat. Orang yang dulu diremehkan, tiba-tiba dipercaya. Yang dulu selalu kekurangan, mendadak memegang kendali. Yang dulu hanya bertahan, kini mulai menentukan arah. Bentuk lonjakan nasib Pahing tidak selalu langsung berupa uang besar. Seringkali ia datang sebagai pergeseran posisi hidup. Pahing mulai berada di tempat yang strategis. Mulai bertemu orang-orang kunci. Mulai diberi peran yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Dari sinilah rezeki materi mengikuti. Karena dalam kejawen, uang hanyalah akibat, bukan sebab. Banyak Pahing mengalami perubahan lewat satu keputusan berani. Keputusan yang dulu ditunda karena takut gagal. Ketika keputusan itu akhirnya diambil di waktu yang tepat, hasilnya bisa sangat jauh berbeda. Inilah yang membuat hidup Pahing sering terasa seperti cerita, dari nol ke segalanya. Bukan karena keberuntungan mendadak, tapi karena keberanian yang akhirnya bertemu waktu yang pas. Namun sesepuh Jawa selalu mengingatkan satu hal penting. Lonjakan nasib Pahing hanya akan bertahan jika api di dalam dirinya sudah terkendali. Jika masih dikuasai emosi lama, amarah, dendam, ingin membuktikan diri, lonjakan itu bisa cepat runtuh. Tapi jika Pahing sudah belajar tenang, lonjakan ini justru menjadi awal kestabilan jangka panjang. Dalam pitutur Jawa dikatakan, sing munggah dhuwur tanpa pondasi, mesti ambruk. Yang naik tinggi tanpa pondasi, pasti jatuh. Untungnya, hidup keras yang dialami Pahing sebelumnya adalah pondasi itu sendiri. Jatuh berkali-kali membuatnya paham cara bangkit. Gagal berkali-kali membuatnya tahu mana yang perlu dijaga. Lonjakan nasib Pahing juga sering mengubah cara hidupnya memandang makna sukses. Dari ingin diakui, menjadi ingin berdampak. Dari ingin menang sendiri, menjadi ingin membangun. Perubahan batin ini sangat penting, karena disinilah rezeki Pahing menjadi tidak sekadar besar, tapi juga berkah. Setelah memahami bentuk lonjakan nasib yang bisa dialami weton Pahing,
Kini pertanyaannya tinggal satu. Bagaimana tanda-tanda bahwa Pahing benar-benar siap mengalami lonjakan besar ini? Karena tidak semua Pahing akan mengalaminya di waktu yang sama. Mari kita masuk ke pembahasan terakhir. Tanda weton Pahing siap mengalami lonjakan besar. Panjenengan, sebelum lonjakan nasib besar benar-benar terjadi, selalu ada tanda-tanda batin yang muncul lebih dulu. Dalam laku kejawen, perubahan besar tidak pernah datang tiba-tiba dari luar, tapi selalu diawali oleh pergeseran di dalam diri. Dan bagi weton Pahing, tanda-tanda ini sering terasa sangat kuat, bahkan kadang menakutkan. Tanda pertama adalah rasa jenuh yang sangat dalam terhadap hidup lama. Bukan sekadar bosan, tapi rasa seperti, aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Banyak Pahing mengira ini tanda putus asa. Padahal, sesepuh menyebutnya sebagai pati rasa lawas, matinya rasa terhadap pola lama. Sesuatu di dalam diri Pahing sudah selesai, meski secara logika masih terlihat aman. Tanda berikutnya adalah munculnya keberanian yang tidak biasa. Keberanian ini bukan nekat membabi buta, tapi keberanian yang tenang. Ada rasa siap kehilangan demi mendapatkan sesuatu yang lebih selaras. Pahing mulai berani mengambil risiko yang dulu hanya dipikirkan. Dalam pitutur Jawa dikatakan, wani ilang, bakal nemu. Berani kehilangan, akan menemukan. Secara emosional, Pahing juga mengalami perubahan cara merespons masalah. Hal-hal yang dulu memancing amarah besar, kini terasa lebih ringan. Bukan karena Pahing melemah, tapi karena apinya mulai terkendali. Api yang dulu membakar diri, kini berubah menjadi tenaga pendorong. Inilah tanda penting bahwa energi Pahing sudah siap dipakai, bukan lagi menjadi beban. Tanda lain yang sering muncul adalah runtuhnya ilusi. Orang-orang, situasi, atau mimpi yang dulu dianggap penting, satu persatu kehilangan daya tariknya. Ini sering terasa menyakitkan, karena Pahing dikenal setia pada apa yang ia perjuangkan. Tapi sesepuh percaya, sing gugur dudu sing sejati. Yang gugur bukan yang sejati. Yang sejati justru akan muncul setelahnya. Pahing yang siap mengalami lonjakan besar juga mulai merasa lebih jujur pada dirinya sendiri. Tidak lagi sibuk membuktikan apa-apa pada dunia. Fokusnya bergeser dari pengakuan ke kejelasan arah. Di titik ini, hidup terasa lebih sunyi, tapi justru lebih mantap. Kesunyian ini bukan kehampaan, melainkan ruang kosong yang sedang disiapkan untuk diisi. Tanda terakhir yang sangat khas adalah pertemuan. Pahing mulai bertemu orang-orang yang tepat di waktu yang aneh. Bisa lewat obrolan singkat, kerjasama kecil, atau bahkan konflik yang membuka jalan baru. Pertemuan ini jarang terasa megah, tapi dampaknya panjang. Dalam kejawen, ini disebut temu garis, saat jalur hidup bertemu dengan jalur rezeki. Sesepuh Jawa berpesan, yen tandhane wis cetha, ojo diulur-ulur. Jika tanda-tandanya sudah jelas, jangan ditunda-tunda. Karena lonjakan besar bukan menunggu kesiapan sempurna, tapi kesiapan cukup. Dan cukup itu datang saat Pahing sudah berhenti melawan dirinya sendiri. Setelah mengenali tanda-tanda kesiapan ini, kini kita bisa melihat dengan lebih jernih bahwa lonjakan nasib Pahing di 2026 bukan cerita sensasional, melainkan puncak dari proses panjang yang sudah dijalani sejak lama. Panjenengan, setelah kita menelusuri perjalanan weton Pahing dari watak dasarnya yang keras, fase hidup yang sering dimulai dari nol, hingga tanda-tanda kesiapan menghadapi lonjakan besar, satu hal menjadi semakin jelas. Hidup orang Pahing memang tidak ditakdirkan untuk jalan yang datar. Semua gejolak, kejatuhan, dan tekanan yang dialami bukanlah kesalahan arah, melainkan proses penguatan pondasi. Dalam laku kejawen, jiwa dengan energi besar tidak pernah dilepaskan begitu saja. Ia ditekan, diuji, dan diarahkan hingga benar-benar siap. Tahun 2026 menjadi titik di mana tekanan panjang itu bertemu momentum pelepasan. Bagi Pahing yang sudah melewati proses dengan kesadaran, perubahan yang terjadi bisa terasa ekstrim. Dari kondisi serba terbatas menuju peluang yang terbuka lebar, dari peran kecil menuju posisi yang menentukan arah. Namun penting untuk dipahami, lonjakan nasib ini bukan hadiah tanpa syarat. Ia datang sebagai amanah. Amanah untuk menggunakan kekuatan dengan bijak, menjaga keseimbangan emosi, dan tidak kembali pada pola lama yang penuh amarah dan pembuktian diri. Pahing yang berhasil adalah Pahing yang mampu mengendalikan apinya, bukan memadamkannya. Dari nol ke segalanya bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru di level baru, tantangan juga naik kelas. Tapi bedanya,
Pahing sudah lebih siap, lebih tenang, lebih sadar. Dan disitulah rezeki besar bisa bertahan dan berkembang, bukan sekadar datang lalu pergi. Jika panjenengan adalah weton Pahing dan merasakan tanda-tanda perubahan ini, jangan buru-buru menolak atau takut. Bisa jadi, ini adalah fase yang sudah lama disiapkan untuk panjenengan. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk dijalani dengan penuh tanggung jawab. Saya tutup dengan pitutur Jawa yang sederhana, namun dalam maknanya. Geni sing digembleng bakal dadi cahya, nanging geni sing dilaleke bakal ngobong. Api yang ditempa akan menjadi cahaya. Api yang dibiarkan akan membakar. Jika panjenengan merasa pembahasan ini menyentuh batin, monggo tekan tombol like sebagai tanda kebersamaan. Jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus belajar membaca hidup dari sudut pandang yang lebih tenang, jujur, dan membumi. Dan saya mengajak panjenengan untuk berbagi di kolom komentar. Weton panjenengan. Atau pengalaman hidup yang rasanya sedang berada di titik balik. Siapa tahu, cerita panjenengan menjadi penguat bagi yang lain yang sedang menunggu waktunya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Salam Rahayu. Semoga jalan hidup panjenengan terang, dan apinya menjadi cahaya, bukan luka.